Welcome to my channel by Guslin Citra. Bab 1. Terperangkap dalam dunia dongeng. Hujan deras mengguyur hutan itu tanpa ampun, membuat Moana mencari tempat berlindung. Saat ia berjalan di antara pepohonan yang rapat, matanya tertumbuk pada sebuah goa yang tersembunyi di balik semak-semak lebat. Dengan cepat, Moana melangkah masuk ke dalam goa, berusaha menghindari dinginnya air hujan yang merembes ke kulitnya. Gua itu gelap, lembab, dan sunyi. Namun di salah satu sudutnya, di antara bebatuan kasar, ada sebuah benda yang mencolok. Moana mendekat dengan rasa penasaran. Sebuah buku tua dengan kulit coklat lusuh tampak terjebak di antara bebatuan. Setelah menariknya dengan hati-hati, Moana membersihkan debu yang menempel. Ini bukan sembarang buku, melainkan sebuah buku dongeng kuno yang terlihat sudah sangat lama terabaikan. Tanpa berpikir panjang, Moana membawa buku itu pulang. Malamnya, di kamarnya yang hangat, Moana menyalakan lampu di samping tempat tidur. Dengan perasaan antusias, ia mulai membaca buku dongeng itu. Setiap kalimat terasa memikat, membawa Moana ke dalam dunia magis yang penuh intrik. Tapi seiring lembar demi lembar yang ia baca, ada kisah yang begitu tragis yang membuat hatinya tersentuh. Rihanna Amora Marwan, karakter antagonis yang disebutkan dalam buku itu, mengalami nasib yang begitu malang. Mantan tunangannya, Dean Dewa Arnanda, dengan kejam memaksanya meminum racun, mengakhiri hidupnya dengan tragis. Moana merasa empati yang mendalam untuk Amora. Tak menyangka seorang wanita sekuat itu harus berakhir dengan cara yang begitu menyakitkan. Setelah kematian Amora, Dean melanjutkan hidupnya dengan menikahi Anggita, seorang gadis biasa, putri dari pembantu keluarga mereka. Moana menutup buku itu dengan air mata berlinang. Dia tak sanggup membayangkan bagaimana perasaan Amora yang dikhianati oleh pria yang pernah dia cintai. Kasihan sekali Amora, bisiknya pelan. Hatinya ikut terluka membaca bagaimana semua orang, termasuk kedua orang tua Amora, tertipu oleh kebohongan Dean, bahkan hadir di pernikahannya. Rasa kantuk akhirnya mengalahkan Moana. Ia tertidur dengan kepala yang penuh dengan pikiran tentang cerita itu. Lewat tengah malam, Moana tiba-tiba terbangun. Kepalanya berdenyut dengan rasa sakit yang luar biasa. Berkeringat dingin, dia bangkit dari tempat tidur, mencari obat untuk meredakan sakitnya. Tanpa berpikir panjang, Moana menenggak beberapa pil sakit kepala, lebih banyak dari yang seharusnya. Dunia di sekitarnya mulai memudar, kegelapan melahapnya, dan seketika ia pingsan. Saat kesadarannya kembali, Moana mendapati dirinya berada di tempat yang aneh. Bukan di kamarnya, melainkan di dalam air. Tubuhnya terasa dingin, dan kakinya yang terendam air terasa sangat berat, seperti tertarik ke bawah. Dia mencoba bergerak, tetapi rasa kram yang luar biasa menyerang kakinya. Moana panik. Apa yang terjadi? Pikirnya, berusaha keras untuk berenang ke permukaan. Namun seiring kesadarannya semakin pulih, Moana menyadari ada sesuatu yang berbeda. Tangannya, kulitnya terlihat begitu berbeda. Tubuhnya terasa aneh, lebih tinggi dan lebih ramping dari biasanya. Ia menoleh ke sekeliling, melihat kolam renang yang sangat luas dan lingkungan rumah yang megah di sekitarnya. Di tepi kolam renang, Moana melihat sebuah jubah mandi tergantung di kursi. Dengan segenap tenaga, ia berenang menuju tepi kolam. Meskipun rasa kram masih menyerang kakinya, setelah berhasil keluar dari air, ia meraih jubah mandi dan menutupi tubuhnya yang mengejutkan, hanya berbalut bikini. Ini bukan tubuhku, gumam Moana, terkejut melihat tubuh yang begitu berbeda. Kakinya jenjang, kulitnya mulus, dan rambutnya panjang tergerai basah. Ia duduk di kursi dekat kolam, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Sebuah handuk kecil tergeletak di sana, dan ia segera mengeringkan rambutnya yang basah. Matanya berkeliling, memperhatikan kemewahan rumah di sekitarnya, sesuatu yang jauh dari kehidupannya yang sederhana. Moana mulai merasa lapar. Di atas meja dekatnya tersaji aneka kue dan jus buah naga yang menggoda. Tanpa berpikir panjang, ia mulai memakan kue-kue itu, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Sambil makan, pikirannya berputar-putar mencari jawaban.
Siapa dia sekarang? Di mana dia sebenarnya? Moana belum sadar bahwa jiwanya telah berpindah ke tubuh Amora, wanita yang nasibnya dia tangisi sebelum tidur. Saat ini dia adalah Amora, tetapi dunia di sekitarnya mulai berubah. Dunia dongeng yang tadinya hanya cerita di dalam buku, kini menjadi kenyataan yang harus ia hadapi. Dan ini baru permulaan. Bersambung.